Makanya di sini sampai beliau mengatakan, qala masyayikhuna, berkata masyayikh kami, berarti yang ngomong semacam ini banyak. Berarti yang bicara semacam ini banyak. Kata beliau, kata mereka para ulama-ulama di zamannya, mereka mengatakan, barang siapa yang kepingin anaknya alim, maka hendaknya dia memperhatikan guru-guru anaknya, terutama yang ghuraba minal fuqaha, terutama para faqih, para alim yang enggak tenar, yang enggak terkenal. Memuliakan mereka, mengagungkan mereka. Yakinlah apabila anakmu enggak jadi alim, cucumu yang akan menjadi alim, karena pancaran cahaya ilahi yang ada pada diri antum. Dari mana? Jadi mereka mampu mengatakan itu dari kebiasaan Allah kepada umat manusia, bahwa penghormatan seseorang, yani kepada guru, kepada seorang syekh, kepada seorang guru, itu akan berimbas pada dirinya, akan berimbas kepada anaknya, akan berimbas akan berimbas kepada cucunya, dan akan berimbas kepada generasi-generasi yang setelahnya. Ada seseorang yang belajar pada salah satu masyayikh, salah satu ulama. Ana lupa di mana baca kitab ini, di mana baca cerita itu. Tatkala belajar oleh gurunya itu, ya kadang-kadang diajak untuk ke sawah, ya nandur gitu ya, diajak, yani disuruh untuk ngisi kolai. Ustadz ngerti kolam nggak? Kolam zaman dulu kan ngisi kolam itu pakai timbo, itu belum pakai sanyo. Kadang-kadang yang diajak kerja bakti, bersihin rumahnya. Dan itu model pesantren pada zaman dahulu kala, memang model semacam itu ya, sebelum jadi manajemen pesantren terbaru sekarang ini. Mana ada pesantren zaman dulu kemudian ada tukang bersih-bersih gitu, jadi ada cleaning service. Itu manajemen pesantren zaman sekarang itu. Zaman dahulu nggak ada manajemen yang semacam itu. Jadi santri itu setengah belajar, setengah jadi membantu pekerjaan para masyayikh dan para gurunya. Lah, ada orang itu lapor sama orang tuanya, anakmu di pondok dijadikan pembantu sama gurunya, jadikan pembantu sama gurunya. Orang tuanya itu marah-marah, dia datang kepada gurunya, damprat gurunya, damprat kiainya, marah-marah, ya anakku kesini bukan untuk kamu jadikan pembantu, anakku kesini bukan untuk kamu jadikan budak, ini anakku kesini tak kirim untuk belajar. Ya kiai ini ya hanya ngomong, syekhnya itu hanya ngomong, ya sekarang terserah bapak mau apa, tak bawa pulang, monggo bawa pulang, bawa pulang. Di tengah perjalanan, ini bapaknya itu ngomong-ngomong, kamu selama di pondok ngapain aja, belajar apa saja. Anaknya cerita, ini ditanya oleh bapaknya, pinter, ngerti ini, ilmu ini dan macam-macam. Akhirnya dia nyesel balikkan anaknya ke pondok. Tatkala membalikkan anaknya ke pondok, maka sang gurunya mengatakan, nggak usah, bawa pulang aja pak. Di dalam diri anakmu ada pancaran cahaya ilmiah, tapi sekarang telah mati karena adabmu pada guru anakmu. Ini di dalam cahaya, di dalam anakmu itu ada pancaran cahaya yang kuat, tapi cahaya itu sekarang telah mati karena kamu putus gara-gara kurang ajarnya kamu kepada guru dari anakmu sendiri. Makanya anak sering mengatakan, ya akhwan, bukan masalah guru kepingin dihormati, wahai orang tua, bukan karena masalah guru kepingin dihormati, tapi agar jalur ilmiah anak antum tidak putus. Hormatilah jalur ilmiah anak-anak antum. Dan antum wahai para santri, agar jalur ilmiah antum tidak putus, hormatilah guru-guru antum, bukan karena mereka ingin dihormati. Dan yang sering anak tekankan ya akhwan, yang paling sering anak tekankan adalah kepada asatidzah yang dianggap tidak senior. Karena kalau antum ya akhwan di ma'had ini hormat sama syekhuna, sama ana, sama Ustaz Abu Baidah, itu bisa jadi wajar. Mungkin jadi karena kami dianggap sebagai papan atas di Al-Furqan.
Tapi yang paling sering anak tekankan adalah para asatidzah, yang mungkin antum sebut adalah asatidzah junior, asatidzah yang mungkin hanya ngajarkan pangalu, huwa humahum, yani alif bengkong, alif kenceng, alif melungker. Itu sering terlewatkan dari sebuah adab ilmiah, terutama kalau kemudian dia merasa sudah menjadi pintar, sudah menjadi alim, maka kehilangan adabnya. Itu yang menjadikan ilmu kebanyakan manusia di zaman belakangan ini kurang keberkahan, karena jalur ilmiahnya diputus, jalur ilmiahnya tidak dijaga.